Halo guys, aku akan menceritakan alur film tentang The Daily Life of the Immortal King episode ke-6 dan ke-7. Bagi yang penasaran, simak ya. Episode sebelumnya, Wang Ling terlihat sedang berada di rumah untuk istirahat. Xu Jian yang merupakan seorang pembunuh mengeluarkan serangan. Namun di sini Wang Ling dengan santainya membalikkan serangan tersebut hingga membuat pembunuh itu tumbang. Supaya kekuatannya tidak tersebar, Wang Ling pun berpura-pura pingsan dan membuat Sung Rong khawatir. Di rumah, ia menggunakan peralatan canggih dan obat-obatan langka. Padahal tubuhnya saat ini dalam kondisi yang sangat baik-baik saja. Di sini Wang Ling sudah meninggalkan sekolah selama 10 hari lamanya. Saat sedang istirahat, tiba-tiba saja teman-temannya datang untuk mengunjungi Wang Ling dan membawakan beberapa hadiah, membawakan hewan sihir milik Guang Hou dan monster katak yang selama ini berubah menjadi anjing. Karena berada di rumah Wang Ling, Sung Rong pun mengambil kesempatan untuk lebih dekat dengan ibu Wang Ling. Ia pun memberikan beberapa hadiah untuk membuat ibu Wang Ling suka kepadanya. Setelah itu, sikap Sung Rong pun terlihat berbeda. Selain khawatir dengan apa yang terjadi dengan Wang Ling, terlihat menyampaikan dengan suntikan besar yang ia bawa. Suntikan tersebut membuat Wang Ling menjadi ketakutan. Saat hendak melakukan sesuatu kepada Wang Ling, ia pun bangkit sambil membawa alat tes yang diberikan gurunya. Alat tes spiritual itu gunanya untuk melihat seberapa kuat kekuatan sihir yang dipakai oleh penggunanya, dan merupakan alat tes spiritual yang digunakan untuk melihat orang terkuat tahun ini. Seolah-olah sudah sembuh, mereka pun segera mengambil alat sihir tersebut dan mencoba satu persatu dari mereka. Bermula dari Chen Chao yang nilainya sihirnya hampir sama dengan kekuatan saat ia masuk ke sekolah sihir. Bedanya, kekuatan itu bisa memvisualisasikan di depan mereka dan terlihat seperti matahari kecil. Sementara itu, di suatu tempat, di sebuah perkumpulan padang spiritual, mereka sedang mencoba alat yang saat ini sedang dipakai Wang Ling dan teman-temannya. Saat itu, ketua mereka yang bernama Tang Jingze mencoba alat itu dan terlihat indikator alat tersebut mencapai 4.379. Dengan percaya diri, ia bisa memenangkan tes tersebut. Sementara di scene lain, Guan Hou juga mencoba alat tersebut. Namun alat tersebut cuma mengindikatorkan angka 176. Karena skor yang ia dapat sangat sedikit, ia pun sedih dan mencoba untuk bunuh diri. Sementara itu, Sung Rong tidak ingin mencoba alat tersebut karena bisa merusak barang-barang yang ada di sana. Tetapi karena Chen Chao dan Guan Hou memaksa, ledakan pun terjadi dan nilai Sung Rong mencapai 4015. Di sini Wang Ling sangat khawatir dengan apa yang terjadi. Tapi mau tidak mau, ia pun segera mencoba alat tersebut. Kekuatan yang dimiliki Wang Ling sangat besar dan membuat ruangan kamarnya bergetar. Ia pun dengan segera memindahkan kekuatan tersebut keluar angkasa. Dan benar saja, kekuatan Wang Ling pun saking besarnya terlihat seperti matahari. Dan alat tersebut tidak bisa mendeteksi kekuatan yang dimilikinya. Walaupun begitu, Wang Ling pun masuk ke peringkat 1 dengan hasil tes yang tidak terdeteksi. Karena memindahkan kekuatan sihir, ia pun terlihat sangat lemas dan terlihat akan pingsan. Setelah tes tersebut, mereka pun langsung pulang dan Wang Ling mengajak Guan Hou untuk masuk ke dalam sistem perangkat sekolah yang rupanya alat sihir pendeteksi kekuatan tersebut untuk mengubah poin yang ia miliki karena tidak ingin orang lain tahu tentang seberapa besar kekuatannya. Saat hendak masuk ke dalam sistem, ternyata di sana juga ada Tang Jingze yang sepertinya juga ingin merubah indikator skor yang mereka miliki juga. Mereka pun akhirnya tepat waktu dalam perubahan skornya. Sementara itu, ada adegan di mana tempat berkumpulnya pedang spiritual yang melihat ada skor yang melebihi indikator Tang Jingze. Ia pun mengajak Tang Jingze karena masih lebih lemah daripada Wang Ling. Di sini Tang Jingze nampak biasa saja dan dia pun juga menantikan seandainya bertemu dengan Wang Ling di waktu dekat. Episode 7 diawali dengan percakapan antara Guru Wang dengan Guru Pan. Mereka sedang mengobrol tentang hasil tes spiritual akademi tingkat tinggi nasional yang telah keluar. Guru Pan pun heran karena yang menempati posisi pertama yaitu Wang Ling. Guru Pan
heran karena Wang Ling jika berada di kelasnya nilainya hanya di bawah rata-rata. Dan Wang Ling ini merupakan salah satu murid yang sangat pendiam. Meskipun Wang Ling ini merupakan salah satu murid pendiam, namun ia yang telah menyelamatkan sekolahnya dengan meningkatkan nilai di atas rata-rata. Zuo Ji pun seketika ikut nimbrung dalam perbincangan antara guru Wang dan guru Pan. Ternyata sekolah tersebut akan mengadakan pertandingan dengan sekolah Wuxi Jiu. Sekolah Wuxi Jiu merupakan musuh bebuyutan yang telah lama bersaing. Guru Pan pun mencari beberapa siswa untuk diajukan dalam pertandingan. Scene berpindah di Akademi Pelatihan Wuxi Jiu. Seorang reporter sedang membawakan berita tentang pertandingan. Ternyata itu merupakan ajang konferensi pedang roh jiwa akademi tingkat tinggi nasional. Nampak para murid Akademi Wuxi Jiu sedang berlatih. Mereka memiliki bakat yang luar biasa, bahkan bakat mereka mendekati standar profesional, dan mereka juga layak disebut sebagai kontestan terkuat di pertandingan ini. Ketua BEM dari Akademi Wuxi Jiu pun memperlihatkan aksi formasi pedang langit yang sangat memukau. Ketua BEM tersebut bernama Tang atau biasa dipanggil Presiden Tang. Karena aksinya yang memukau, para reporter pun memulai wawancara Tang dengan bertanya persiapan apa saja yang dilakukan untuk konferensi pedang roh. Presiden Tang pun menjawab jika para murid di sana berlatih sangat keras selama sebulan penuh. Presiden Tang pun juga menyemangati para siswa yang baru supaya bisa lolos dalam kompetisi tersebut. Scene berpindah di ruang guru Wang, di mana terlihat guru Peng sedang geram karena sekolah Liwishi yang mengikuti kompetisi merupakan murid baru semua. Guru Pan pun juga menjelaskan jika yang mengikuti kompetisi tersebut baru ada 4 murid, dan jika ingin lanjut mengikuti kompetisi tersebut harus menambah 1 murid lagi. Nah, mereka pun memperkenalkan anggota kelima yang adalah monster katak. Namun guru Pan ragu karena itu merupakan monster anjing dan bukan manusia. Suji pun menjelaskan jika itu tak masalah karena ada aturan untuk berpartisipasi hewan. Bahkan akademi lain pun ada juga yang menggunakan monster rubah ikut dalam kompetisi pertandingan. Zuoyi pun menyihir monster katak berubah menjadi manusia, yang ternyata Zuoji gagal merubah monster katak tersebut. Namun Zuoji tidak menyerah begitu saja. Akhirnya Zuoji memberikan sebuah gelang yang akan dipakaikan kepada monster katak. Dan monster katak sekarang berubah namanya menjadi RH yang memiliki kekuatan 5. Scene berpindah di Akademi Wuxi Jiu. Para murid melihat di papan peserta yang ternyata RH sudah terdaftar dan masuk dalam list peserta pertandingan, yang dimana para murid kaget mengetahui ada seekor anjing ikut dalam pertandingan. Kembali ke Zuoji. Zuoji nampak bersenang hati dengan keputusannya tersebut, dan guru Wang yang nantinya akan memberi informasi kepada para murid yang akan ikut berpartisipasi dalam kompetisi tersebut. Namun guru Pan masih ragu akan keputusan Zuoji. Dengan paras tampannya, Zuoji pun meyakinkan guru Pan. Bel pulang sekolah pun terdengar, dan para murid pulang ke rumah dan melanjutkan aktivitas masing-masing di rumah. Terlihat guru Wang sedang mampir di salah satu rumah makan. Kemudian terlihat guru Wang sedang membuat grup, yang ternyata itu merupakan grup untuk para siswa yang terpilih menjadi perwakilan sekolah untuk mengikuti kompetisi pedang roh di Akademi Wuxiu. Para murid yang terpilih yaitu Wang Ling, Sun Rong, Guan Hao, Chen Chao, dan monster katak atau RH. Dan guru Wang berpesan supaya para murid mempersiapkan pedang roh masing-masing. Chen Chao pun terlihat amat gembira mengetahui ia menjadi salah satu perwakilan dari sekolahnya. Ayah Chen Chao yang mengetahui hal tersebut pun ikut bahagia. Dan ayah Chen Chao mengeluarkan pedang roh miliknya yang diberi nama Lin Chao. Guo Hao juga mengeluarkan pedang rohnya yang terbuat dari gigi harimau nokturnal tingkat 3. Sun Rong pun juga mengeluarkan pedang rohnya yang bernama Aohai, yang mana itu merupakan pedang biru langit. Tak mau kalah, RH pun mengeluarkan pedang rohnya juga, yaitu pedang pelahap langit. Guru Wang pun memberikan wajangan terhadap para muridnya tentang pedang roh, bahwa dasar pedang roh yaitu memupuk hubungan dengan pedang roh dan berjuanglah sebelum hari terakhir.
Kembangkan pedang roh. Guru Pan juga memberikan tips bagaimana cara menumbuhkan roh pedang kalian terlebih dahulu. Guru Wang pun menanyakan pedang roh milik Wang Ling. Dengan santainya, Wang Ling hanya menjawab ya sambil makan mie kremes kesukaannya. Scene berpindah pada Presiden BEM yang sedang berunding dengan Direktur Xi yang ternyata membicarakan mengenai penghapusan salah satu daftar anggota yang akan ikut dalam kompetisi. Dan Presiden BEM tidak mau kalah jika harus berhadapan dengan sekolah Liu Xi. Direktur Xi masih penasaran siapa dia yang dihapus dari daftar kompetisi. Di luar terlihat ada seseorang yang sedang berkelahi, yang ternyata itu adalah dia yang dimaksud oleh Direktur Xi. 能让谢总指导把我都搬出来。 Nah, tunggu kelanjutan dari cerita The Daily Life of the Immortal King episode ke-8 dan 9 hanya di channel Devina Story ya guys. Xie xie.